Waduh, Terus gimana tuh? tinggal Anjingnya anjing jadi dia monyet. waduh. Tuh kan? Apakah memang ini benar-benar bisa kejadian gitu bahwa ada orang yang bisa mencurangi kematian gitu kan? Jadi ibaratnya 30 tahun di sini dia, aku paling 3 bulan, gitu. 3 bulan, kali-kali bro, apa? Halo penonton, kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Tidak napa-napa. Ulanglah, Iyalah, ulang ya. Bukan tadi urusan. Iya, makanya ini nggak sesuai. Ulang. Dah. Iya. Oke. Halo penonton, kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Urusan ente. Iya. Iya, jadi sebelumnya kami mohon maaf karena sudah beberapa minggu ini kami nggak sempat upload karena kesibukan kami gitu ya. Jadi konten kali ini kita akan bahas topik yang santai-santai aja ya bos ya. Iya. Nah, jadi cuman santai yang berbobot gitu. Santai ya, kadang ribet apalagi yang berat. Iya, tapi tenang aja, mungkin kali ini konten bisa mungkin memuaskan rasa penasaran kalian yang selama ini awam dengan istilah ini ya. Jadi yang kita mau bahas ini adalah tentang cryopreservation. Apa tuh? Adalah satu metode Metode. yang diciptakan oleh saintis untuk membuat makhluk hidup itu dibekukan dan sampai pada periode waktu tertentu dia itu bisa ibaratnya dilelehkan atau dihidupkan kembali gitu loh bos. Jadi kayak ini ya, manusia itu Apa itu? Kayak es krim ya? kayak es krim dan Iya. juga kayak minyak jelanta gitu. Waduh. Kalau mau dipakai dilelehin. Emang gitu ya? Biasa ya? Iya, oke. Jadi Jadi sebenarnya kita nih ngebahas apa ya? iya, Jadi tentang kayak itu. ada minyak jelanta gitu. Nah itu nggak tahu tuh bos tuh. Udah kelamaan nggak konten guys, jadinya kayak gitu bos kita ya. Jadi salah kita bikin kontennya, seharusnya yang kemarin-kemarin minyak mahal. Jadi minyak jelanta itu sangat berharga gitu. Patut buat dibahas gitu, Iya. bisa dibahas gitu Iya, ya. setelah dimasak masukin freezer kan jadi beku. Mau dipakai ya cairin. Karena minyak kan mahal. Nah itu dia tuh. Lanjut. Lanjut. Jadi saya jelasin sedikit dulu ya tentang cryopreservation. Jadi teknologi ini itu digunakan udah cukup lama ya. Dia itu difungsikan untuk kebutuhan medis yang mana tujuannya itu ada beberapa. Kayak contohnya misalkan untuk cangkok apa bagian dari tubuh, misalkan contoh jantung atau misalkan paru-paru, dia itu ketika dia baru habis dipotong, dia dibekukan dulu biar status si organnya ini itu tidak terkena oleh kontaminasi maupun tidak mati pada saat itu sampai ke meja operasi untuk destinasi tempat cangkoknya gitu kan. Nah, untuk cryopreservation ini yang dilakukan itu sudah dari tahun 1967 dan yang pertama kali melakukan itu adalah seorang dokter yang bernama James 1000 berapa? 1967 1967. ya yang 1967. ya 1967 oleh Dr. James Bedford. Jadi kisahnya James Bedford ini dia itu pada zaman dahulu memang dia sudah kaya bos. Kayak ya. Dia sudah kaya dan kebetulan pada saat itu dia itu mengidap penyakit nih. Mengidap penyakitnya itu adalah kanker ginjal dan juga dia kanker itu sudah menyebar sampai ke paru-paru dia. Di umur dia yang sudah 73, dia itu sudah kebingungan nih gimana caranya saya bisa bertahan hidup kalau nggak dengan kalau dengan medis yang sekarang, karena kan nggak bisa pada zaman itu kan nggak bisa nyembuhin kanker kan, gitu. Jadi dia berpikir untuk kalau hewan aja bisa hibernasi, mungkin manusia bisa juga. Jadi si dokter ini berusaha membuat suatu teknologi lah dalam medis biar dia ini bisa dibekuin. Mungkin 50 tahun yang akan datang dia itu bisa disembuhkan dengan perkembangan medis yang ada. Gitu kan. Berarti dari tahun 67 ke sini udah berapa tahun? Nah, kalau kita hitung 50 tahun, harusnya 50 tahun itu di 2017. Udah dong. Tapi udah. sekarang 2022. Nah, jadi ini masih juga jadi pertanyaan juga nih, Bos. Maksudnya,
Mungkin karena dia belum dilelehkan sekarang karena memang pada saat ini tahun 2022 kita Maksudnya pun, apa sih dilelehkan? kan dia beku sekarang. Dari 1967 dia beku nih. Sampai sekarang. Harapan dia pikir 50 tahun itu yang akan datang kanker sudah bisa disembuhkan. Ya terus cara untuk dia ngelelehinnya itu bagaimana? Nah, nanti Masukin nih. kuali gede. Nanti nih kita jelasin nih. Kayak ikan aja Jadi digoreng. backgroundnya ternyata setelah dia sudah menjalani 50 tahun sampai saat ini pun medis masih belum dapat benar-benar menyembuhkan penyakit kanker kan bos. Sampai saat ini. Sampai saat ini kanker itu kan masih benar-benar jadi momok lah di dunia medis gitu loh, suatu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Nah jadi kita kembali lagi ke cerita awal dia. Nah jadi ketika dia sudah dibekukan itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan? Pada apanya nih? Si pasien. Fisiknya atau secara fisik? Fisiknya. Ya, secara fisik nih, apa yang terjadi nih? Jadi fisiknya. Pada fisiknya. Ayah sendiri kan baru tahu tadi dibekuin. Nah, ya berarti dia beku. Nah, caranya kan bingung kan? Apa dia dimasukin es batu atau dia dimasukin kulkas langsung gitu kan? Iya. Nah, jujur aja, tapi sampai sekarang saya sudah meriset tentang James Bedford ini, saya masih belum mengetahui apa yang dia lakukan pada zaman itu. Tapi yang paling memungkinkan, ini analisa saya ya, pada saat itu dia langsung menggunakan liquid nitrogen. Jadi kalau bos tahu, kadang-kadang suka lihat jajanan tuh, jajanan es krim tahu nggak yang gulung-gulung itu? Dia ada meja nih, dia taruh nih ada susunya nih, sama buah, dibejek-bejek, kasih dingin tuh, terus diserok pakai kape, tahu nggak? Bikin es krim. Bikin es krim. Nah, kurang lebih kimia itu yang digunakan untuk membekukan dia. Nah, tapi cara dia membekukan itu dia ada tim apa perorangan dikerjainnya? Kita masih belum tahu karena pada saat itu tim mereka saya ngomong begitu tadi ya, karena pada zaman itu kan udah lama banget. Atau gue juga kagak tahu. Gitu kan. Nah, jadi pada saat itu kita juga nggak mengetahui dia menggunakan metode apa. Tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang itu sudah banyak beberapa perusahaan, salah satunya Alcor, yang mana Alcor ini berada di California, Los Angeles. Dia itu melakukan semacam ini juga nih, dengan cara pertama pasien itu ya biasalah tanda tangan dulu. Dia menyetujui bahwa dia itu mau dibekukan. Kemudian dia masuk ke meja operasi, dan kemudian dia dihubungin selang-selang tuh ke badan dia ya. Nah, hubungin selang-selang, terus dia istilahnya tuh dikasih semacam cairan yang fungsinya untuk membekukan organ dia. Di satu badan, organnya itu dibekukan dulu. Ya, dibekukan. Setelah dibekukan. Sewaktu dia melakukan seperti itu, jiwa dia posisinya masih sadar? Udah nggak sadar. Tapi jujur aja saya nggak dapat informasinya. Bikin nggak sadar itu melalui obat atau? Nah, saya nggak tahu sampai saat itu karena nggak dijelaskan lebih detail. Tapi yang dia lakukan adalah pertama kan dia masukin selang. Nah, selang ini itu dia ganti cairan tubuh kita itu dengan cairan kimia yang fungsinya itu untuk biar darah kita ini nggak beku, anti beku darah gitu loh. Ketika kita dihidupkan kembali, biar badan kita ini bisa aliran darahnya tetap lancar gitu. Nah, setelah badan kita diganti 60% cairan tubuh kita dengan bahan kimia itu, sudah beres, badan ini langsung dimasukkan ke satu kulkas. Yang mana suhu di kulkas itu minus 196 derajat Celcius. Nah, jadi melihat dari cerita ini nih bos, ya kan banyak sekali kontroversi yang beredar di masyarakat. Apakah memang ini benar-benar bisa kejadian gitu, bahwa ada orang yang bisa mencurangi kematian gitu kan, bahasanya, yang harusnya dia mati, tapi dia nggak jadi mati nih gara-gara ini. Dan apakah teknologi ini akan berhasil gitu kan? Kalau menurut pandangan bos nih, secara orang awam aja deh gitu, terhadap hal ini tuh sebenarnya memungkinkan nggak sih, logis nggak sih? Menurut saya itu nggak logis karena kita kan belum tahu juga di saat dia melakukan hal itu 100% dia udah meninggal atau belum gitu.
Hmm. Kalau dia 100% dicap sudah meninggal, otomatis nggak bisa untuk dihidupkan kembali walaupun pakai teknologi secanggih apapun. Oh, jadi begini, sebelum orang itu dibekuin, dia dalam posisi sadar. Dia dalam posisi sadar, dia menyetujui, udah tanda tangan, kemudian dia langsung dibekuin. Secara medis dinyatakannya memang sudah dalam kondisi mati. Karena mati itu kan berarti denyut nadi nggak ada, jantung sudah tidak berfungsi dan tidak ada aktivitas di otak. Gitu kan. Nah, mungkin ke pembahasan yang lebih spesifik kali bos ya. Kalau misalkan seandainya orang, kita medik kita nggak ngerti, tapi kita bahas secara spiritual aja. Kalau misalkan seandainya orang itu kalau meninggal di konten kita sebelumnya kan jiwanya langsung dibawa nih sama satu sosok untuk ke alam baka lah, gitu kan? Nah, kalau di posisi orang yang ini, yang dibekukan ini, itu apa yang terjadi dengan jiwanya, bos tahu nggak? Jadi dia tuh seperti menunda kematian. Iya. Menunda kematian melalui proses itu usia berapa? 70. Berbagai macam. Ada dituliskan di sini umur 2 sampai 101 tahun. Kalau sepengetahuan dari dunia spiritual, mungkin ada juga zaman-zaman dulu atau yang saat ini manusia mengerti tentang ilmu meninggal hanya sesaat, tapi ya dihidupkan kembali mungkin masih ada Jiwanya? ya, hanya beberapa saat, sampai nggak sampai zaman gitu kan. Tapi kalau sudah lama sekali, model udah puluhan, itu dia nggak bisa lagi untuk dihidupkan. Ya kayak waktu si James ini ya? Iya, karena dipaksa untuk meninggal. Si Roy itu otomatis dia naik ke atas nih ya, entah apa dia ke alam mana, kita juga kan nggak tahu ya. Dan kita juga tidak tahu apakah dia reinkarnasi. Jadi untuk kembali lagi ke jasad dia, ibarat jasad dong kan, karena udah meninggal kan, itu nggak bisa dihidupkan kembali. Nggak bisa lagi. Apakah ada riset yang membuktikan yang tadi sudah dibicarakan, ada buktinya hidup kembali orang itu? Ada apa enggak? Kalau untuk orang belum ada, tapi hewan ada. Oh iya, hewan dengan orang masa mau disamain? Nah, itu juga mungkin yang jadi pertanyaan juga nih bos. Mungkin beberapa penonton juga ada yang pernah nonton ya, misalkan ikan. Pokoknya intinya manusia udah dibuat seperti itu, dihidupkan kembali itu kayaknya nggak mungkin. Oh, pemahaman sekarang lah ya, nggak mungkin. Dan itu pun udah melanggar aturan langit ya. Nggak bisa, kecuali kalau orang operasi dibuat tidak sadar, otomatis kan ada dia punya jiwanya belum meninggal, tapi hati nuraninya itu yang bisa kita baca, dia menunggu daripada badannya. Apalagi dia koma gitu kan. Koma itu hati nuraninya dia tidak pergi kemana-mana, menunggu daripada tubuhnya. Ada juga manusia yang bisa untuk memasukkan hati nurani manusia untuk sadar pada orang itu, untuk komanya cepat berlalu. Tapi ada cara-caranya. Di dalam tubuhnya itu tidak boleh terpasang benda logam seperti jarum-jarum. Kalau dia dalam keadaan koma. Kenapa begitu? Unsur panasnya ada. Ibaratnya unsur daripada alam semesta seperti dia manusia dan logam ada di badan tuh, ada penghalang gitu, ada penghalang. Penghalang yang hati nuraninya itu sulit untuk masuk kalau dia dalam keadaan koma. Oh, tapi kalau kasusnya gini bos, misalkan kalau kasus seperti itu mah baru denger ya. Dan rasanya juga nggak mungkin sudah puluhan tahun dihidupkan kembali. Itu kayaknya nggak ada riset kan yang membuktikan itu hidup kembali, kecuali hewan. Hewan mau diapain juga bisa gitu. Ya, riset yang menunjukkan ke arah situ. Untuk manusianya kan belum ada. Jadi roh itu kemana? Ya otomatis dia pulang kampung. Otomatis pulang kampung. Sedangkan usia dia udah 70 di dalam kehidupan. Buku kehidupannya usia 75 atau 72.
orang itu balik reinkarnasi jadi manusia kembali. Kalau seandainya itu bisa dihidupkan, roh siapa yang dimasukin ke dia? Nah, itu yang jadi pertanyaan Ya itu tuh. tidak ada. Nggak ada. Tidak ada di urusan langit itu, nggak ada. Otomatis si kiau-kiau Si kiau-kiau apa tuh maksudnya? ini pulang kampung. Oh iya 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 iya. Pulang kampung. Pulang kampung. Nah, Tapi mungkin kita kalau bahas begini kan memang suatu hal yang benar-benar apa ya, kita berandai-andai lah. itu sih nggak bisa dikategorikan kita. Memang dilihat kenyataannya urusan langit itu dia meninggal, nggak ada tetek mengek, dia nunggu daripada tubuhnya. Di saat usia 70 tahun dia melakukan riset seperti itu dan persetujuan. Nggak akan bisa. Roh udah atas langit. Reinkarnasi ke alam mana? Mana mungkin bisa balik lagi? Tak ada itu, nggak ada dalam aturan langit, nggak ada. Nggak ada ya. Seperti itu. Oh, Mungkin aja. iya. Tapi mungkin kan kita sekarang masuknya dalam tahap berandai-andai nih bos ya. Ya berandai-andai. Iya kan. Kalau pengetahuan awam saya nih, yang di dunia itu kan kita punya pemerintahan. Di atas di langit pun juga ada pemerintahan juga kan dengan tugasnya masing-masing gitu bos. Ada peraturan-peraturan yang dibuat. Gitu kan. Nah, kalau misalkan ke depannya nih, ternyata teknologi manusia itu bisa begitu berkembang dan benar-benar kita berandai-andai sekali lagi ya. Iya. Dan ternyata teknologi ini tuh benar-benar pada akhirnya bisa ketemu gitu. Ketemu cara biar dan ketemu hasil gitu. Maksudnya bisa kembali hidup lagi. Nah, yang terjadi di atas, apakah ada kemungkinan langit itu bisa merevisi peraturan mereka? Bisa. Dengan syarat-syarat seperti apa, bos? Kalau boleh jelas. Usianya jangan sampai banyak segitu. Oke. Jadi kematian yang tertunda. Jadi maksudnya mungkin kasus dulu ya. Misalkan orang ini umurnya 50. Iya. Di buku kematian dia 70. umur 70 gitu ya. Terus diketemukannya itu harus kurang daripada 20. Misalkan nih, 20 dia tahun. oh, kalau dia beku misalkan 30 tahun udah nggak sebalik tuh. Apa namanya, expired ya? Tapi kan dia umurnya kan nambah beku, bos. Kata siapa? Iya, katanya gini. Jadi kalau misalnya kita di buku ini, misalkan dengan muka saya belum keriput nih gitu kan. Iya. Nanti saya dilelehin lagi, muka saya begini. Jadi kayak nggak ada umur gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin nggak sih di langit itu dia berubah aturan? Kayak, oh ini Hati-hati tuh cuy tuh nyolok. oh iya, siap maaf bos. Ya, jadi mungkin kan nggak gitu di langit itu kayak umur secara fisik dia yang dihitung gitu loh, bukan secara tahun. Iya. Umur fisik dia kan masih 50 nih. 30 tahun yang akan datang umur dia masih 50 fisiknya nih. Langit akan mengikuti umur fisik dia atau mengikuti kalender umur kita? Kalender kita nih. Ada jawabannya nggak kira-kira itu? Oke, gimana? Di buku kehidupan dia, usia dia 80 tahun. Oke. Ya. Dia melakukan riset itu di usia 50. Masih ada jeda 30 tahun. Ya. Di saat usianya masuk ke usia 80, seandainya udah diketemukan, roh itu masih menunggu. Tapi itu kan perbuatan manusia. Oke. Ya. Tapi roh masih menunggu nih. Setelah dia masuk lagi ke tubuh, apa yang dia rasa, apa yang menjadi kepribadian dia itu berubah. Oh iya. Ini masuk logika juga sih, bos. Karena begini, biasanya yang terjadi melihat dia bilang masuk ke ini sih yang mana? bukan begini, bos. Ini yang pintar yang mana? Itu kan sih pengetahuan bos. Iya, makanya gini, bos. Kan berubahnya itu seandainya sewaktu dia melakukan itu otaknya jenius, dia pintar. Karena dia menunggu 30 tahun dan ada orang yang melakukan riset untuk dia hidup kembali. Itu semuanya berubah bukan karena mengikuti usia 80, bukan. Seperti dia bodoh atau dia paham, dia udah mengerti komputer nih ya, karena dia belajar lagi dari nol, meraba-raba rasa, meraba-raba apa gitu. Tapi ini masuk juga dengan hasil beberapa orang yang melakukan operasi otak contohnya, bos. Iya. Kan banyak kejadian yang kalau dia berhasil, itu seperti itu. Dia normal. Ya. Tapi kalau dia ada sedikit salah gitu,
biasanya ada perubahan baik itu sifat. Misalkan orangnya baik banget nih gitu, tiba-tiba jadi marah-marah gitu kan. Itu terlalu lama si roh menunggu si badan. Oh, itu yang terjadi. Tadi kan untuk organ-organ tubuhnya pun langsung dibekuin agar nggak kena terkontaminasi. Begitupun dengan jiwa, terlalu lama. Jadi terlalu lama kena kontaminasi, bukan hanya organ tubuh, otak hati pun sama. Sama ya. Iya. Nah, terus jadi timbul pertanyaan gini lagi, Bos. Iya. Kalau misalkan dia tadi kasusnya sama nih, umur 50, buku kehidupan 70. Iya. Dia dibekukan 30 tahun nih. Iya. Nah, tapi entah bagaimana caranya perkembangan teknologi bisa bikin dia hidup lagi aja. Nah, cuman kalau kata Bos bilang kan jiwanya udah nggak ada nih. Nah, pertanyaannya begini. Ketika dia hidup lagi, itu kan ulah manusia nih. Apakah tertunda kan dia? Jadi si roh itu menunggu. Misalkan pada akhirnya sudah capek umurnya di 20 tahun, harus 30 tahun nih. Di tahun ke-20, jiwanya udah reinkarnasi lagi nih. Kosong dong, badan ini nggak ada jiwanya kan? Nggak ada yang nunggu dong. Nah, pertanyaannya bisa juga, itu roh salah masuk, roh anjing. Nah, itu yang mau saya maksud. Apakah orang yang sudah pasti banyak resikonya itu. Apakah orang yang sudah hidup bisa kemasukan roh yang baru lagi? Roh yang baru lagi? Karena kalau berdasarkan tadi omongan kita ya, nggak bisa, Stan. Kalau lu sebutin begitu, itu namanya cara kerja pemerintahan langit salah target. Oh. Seandainya orang mau reinkarnasi nih, harusnya kan dari bayi bertahap gitu kan. Apakah ada sosok roh reinkarnasi pada manusia yang usia 50 tahun? Nah, itu yang saya nggak tahu. Nggak ada begitu, Stan. Sosok dia, roh itu roh dia nih, namanya si Anu gitu. Nunggu nih dia, karena terlalu lama menunggu itu waktu sampai 20 tahun sampai 30, kena terkontaminasi lah si pribadi manusianya. Iya. Gitu. Kalau seandainya hal itu menjadi kenyataan nih, pribadi kita yang sesungguhnya, kita tidak kenal pribadi kita siapa. Sebagai sosok lu dah gitu kan, semua sosok you gitu kan, mau apa enggak? Mungkin kalau posisinya saya memang kanker dan tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang sudah ada di badan itu salah satu karma buruk. Oke. Kalau bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa disembuhkan, udah pribadi beda, penyakit tetap ada. Sedangkan sewaktu dihidupin usia dia 50 tahun. Tapi gayanya seumpama udah kayak umur 80 tahun. Jadi buat apa hidup diteruskan? Mikirnya ke arah situ dong. Iya dong. Benar nggak? Ya, kalau kita mikir gitu sih, tapi sejauh ini, Bos, memang saya udah baca nih di website yang suatu institut itu yang melakukan hal ini ya. Itu apa? Karena pemikiran manusia terlalu canggih ya, sehingga aturan langit dengan mudahnya dipermainkan begitu. Kalau menurut Ai itu dia mempermainkan aturan langit. Mungkin bukan mempermainkan kali, Bos, tapi lebih kayak orang judi ya. Jadi mungkin kali dia bisa berubah yang di atas aturannya. Iya benar juga. Iya kan? Jadi benar juga. Manusia kan begitu, Bos. Kan ada orang yang pinter, ada orang yang tidak pinter. Iya. Nah, mungkin ini salah satu contohnya. Bahkan si penjudi itu beranggapan kalau gue main judi gue bisa kaya. Nah, itu sama seperti mereka. Belum tentu kaya. Iya. Nah, itu tuh si orang itu tuh yang umur 50 tahun dibekuin karena ada penyakit, 20 tahun lagi siapa tahu sakitnya bisa sembuh. Dengan teknologi canggih. Nyatanya roh masuk udah kena terkontaminasi, dia dari nol begini dari nol ngeraba ABC tidak mengerti. 1 tambah 1 tambah 1 0 kata dia. 1 kurang 1 kata dia begitu kan ya. Jadi kita nggak, dia harus dari nol lagi. Dan sewaktu dimasukin usia dia 80 tahun, masuklah ke yang 50 tahun. Gagah, tapi penyakitnya banyak, sembuh yang enggak. Karena itu kan lebih pada ke arah karma buruk
seseorang mempunyai penyakit. Oke. Berarti kalau misalkan dia itu resikonya adalah dia tidak bisa seperti sebelumnya lah ya, untuk berpikir, kemudian dia beraktivitas, nggak sama lah sebelum dia dibekuin ya bos ya. Maka dia bisa juga, walaupun udah dihidupkan seperti manusia, dia tidak mengerti apa itu artinya lapar. Lapar Iya, nggak ngerti? nggak ngerti. Pendamping hidup dia itu yang harus bisa mengajarkan dia. Sama sekali jadi manusia bodoh, dibilang idiot tapi juga enggak. Nggak bisa disebut rohnya itu tertukar, enggak, karena dia jeda nungguin daripada si jasad itu. Di buku kehidupannya waktunya belum, kan sama aja. Bagaimana caranya nggak mempermainkan aturan langit kalau begitu? Resikonya ya tinggi. Iya. Untung juga itu dia riset itu dilakukan, belum ada manusia yang terbukti untuk hidup kembali. Tapi sih kalau menurut A itu nonsen ya. Ini kan dari pertanyaan gambaran kita gitu. Iya. Ya itu seperti itu gambarannya. Tidak diaktifkan sebagai manusia karena ada penyakit 20 tahun atau 30 tahun dihidupkan kembali, dan untuk menanggulangi penyakitnya dia. Kalau karmanya baik, kalau karmanya buruk, penyakit tidak akan sembuh. Yang ada makin memperparah dengan dia punya perilaku, dengan dia punya pemikiran. Lalu setahunnya Oke, berarti tadi kalau soal itu menurut pendapat bos hampir 100% dipastikan nggak mungkin terjadi ya. Nggak. Tapi apa bos tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi, atau menutup kemungkinan itu ya benar nggak bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya sih nggak mungkin terjadi. Oh, oke. Manusia bisa apa melawan daripada aturan langit? Bisa mempermainkan begitu, ya kan? Seandainya dia hidup kembali, apakah bisa dipastikan jiwanya jiwa awal? Kalau bisa dipastikan jiwa awal dan dia paham nggak dengan kehidupan yang pernah dialami di waktu usia 40, 30, 20 tahun, apakah dia ingat memori-memori itu? Bukan main loh. Benar apa nggak sih? Iya. Sebenarnya ini yang setuju angkat tangan. Berarti ini sebenarnya kasus ini tuh mirip sama kayak orang koma ya bos ya. Enggak. Jadi kalau koma dia sampai pada usianya 50, nanti bukunya 70, komanya 20 tahun nih. Tinggal duluan yang mana aja ya? Dia sadar duluan atau dipanggil duluan gitu? Kan ada koma yang mungkin kan kita secara medis juga nggak tahu ya, koma itu ringan atau berat gitu kan. Kalau seandainya dia koma lama nih, udah lama diajak ngomong mungkin nggak ada interaksi, tangan nggak bisa bergerak apa segala macam, itu kan udah urusan medis ya. Iya. Itu dia yang disebut namanya hati nurani atau sinunya udah pergi kemana-mana, melayang kemana, tinggal nungguin si jasad doang. Dan ada lagi juga koma yang mungkin sudah ada interaksi tangan bergerak, itu yang disebut sinun atau hati nurani selalu ada di samping dia. Hanya tinggal menunggu waktunya untuk dia masuk kepada raganya. Sadarlah orang yang koma. Diajak omong atau apa ada reaksi daripada yang kita ucapkan pada orang yang koma itu. Oh iya. Berarti ini juga saya konfirmasi terakhir nih bos. Berarti kalau misalkan orang itu berhasil dihidupkan kembali pun tidak memungkinkan ada jiwa baru yang bisa mengisi, juga tidak dimungkinkan. Nggak ada. Lalu mau apa orang reinkarnasi di usianya 50 tahun, ya, cuma 30 tahun udah mau tinggal si kau pulang kampung. Gue sih nggak mau amat ya, rugi lah kita. Kayak percuma gitu ya. Baru iya. Dalam hati mungkin juga berasa baru juga gue masih Nah, mati lagi. jadi ibaratnya 30 tahun di sini dia, kan 3 bulan bro. 3 bulan. Balik lagi bro, apa kabar? Baru 3 bulan balik lagi bro. Gua sangka lu bisa sampai berapa puluh tahun, cuma 3 bulan. Nyapain tadi di sini aja gitu. Udah kayak beli mobil tuh ya, ada itu apa
Test drive-nya gitu Iya. ya orang bilang. Aduh. Nggak ada, itu mah nggak mungkin lah, Stan, nggak mungkin. Stan. Nggak mungkin ya. Iya, 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 iya. Iya. Buktinya kan yang bisa dibuktikan cuman pada hewan. Iya, pada hewan. Dia untuk Hewan mah mau. Tapi ini juga loh, Sen. Kan hewan nih, seumpama anjing gitu kan. Salah masuk roh. Yang masuk ke monyet. Waduh, Terus gimana tuh? tingkah Anjingnya anjing dia jadi kayak monyet. Waduh, Tuh kan? gimana tuh? I pikir itu bisa jadi riset yang menarik untuk para ilmuwan atau dokter-dokter. Ya, ya benar nggak? Iya benar. Ya dong, karena Bisa. setiap hewan itu kan ada roh. Dengan hasil karma baik dia menghabiskan karma baik atau karma buruk ya dihabiskan dengan dia reinkarnasi jadi binatang gitu kan. Kalau dia udah habis, tuh roh pergi reinkarnasi, entah jadi apa ya. Masuk lagi roh lain. Tak. Yang menentukan roh masuk itu masih ya aturan langit. Pasti kan sembrono, apa aja masuk. Jin gitu bisa masuk sih? Jin kemana? Ya kayak misalkan contoh dah, yang tadi 50 sampai 70 nih, orang nih. Bisa. Terus nanti memanipulasi. masuk dia. Bisa memanfaat. Itu peluang bagus untuk para jin. Wah, enak banget tuh. Enak. Berarti di saat itu jin sudah Tapi ya itu kembali tuh. numpang. Oh ya numpang. Numpang rumah hanya untuk sesaat menikmati fasilitas manusia. Karena ulah manusia sendiri untuk bereksperimen sampai sana ibaratnya. Nanti kalau seumpama dia usianya 80 atau 70 tahun, dia kan merasakan cuman berapa saat kan. Ya udah dia pergi. Nah, itu dia urusan asli daripada orang yang dibikin koma, itu kan udah reinkarnasi. Iya. Jadi ya itu peluang para jin lah untuk memanfaatkan rumah itu, wadah itu. Tapi ya perangainya ya tak terhingga, tapi kan nggak semua jin juga. Ada juga yang lembut, ada yang berangasan, dan kalau jinnya yang masuk ke perempuan bagaimana ceritanya ya? Sedangkan yang di riset itu laki-laki ya. Transgender jadinya. Pribadinya transgender ya. Iya benar juga ya. Jadi di dunia perjinan juga ada transgender kali ya. Apa kita mau undang dia? Bukan, masalahnya begini. Maaf ya. Itu sih ada setan banci ya. Nggak tahu, ada nggak bos? Perempuan beneran apa? Bukan, nanya sama orang itu. Iya. Tanya lagi, emangnya lu mantan apa? Kok lu tahu sih? Gitu. Iya kan? Oke. Iya, setan banci ada setan banci. Tapi bukannya orang sih ya, jin aja yang menyerupai banci gitu. Iya, makanya ada transgender juga ya. Iya oke. Berarti sampai pada detik ini sebenarnya memang omongan kita agak sedikit santai, campur juga nih guys. Ya, karena memang yang kita bahas ini memang bukanlah sebuah hal yang sudah terjadi nyata. Memang ini kan masih kita berandai-andai ya bos ya gitu loh. Dan kayak orang tolol kita berandai-andai ini. Dan sejauh kita berandai-andai, memang kita juga nggak menemukan koneksi di kepala gitu loh. Logika kita tuh masih belum ketemu gitu. Maksudnya ketika mungkin kalau untuk para ilmuwan ya masuk logika kali. Kan kita bukan ilmuwan. Jadi menurut kita nggak masuk logika aja gitu. Masalahnya mereka itu kan hanya merakit tubuh. Roh yang sesungguhnya kemana mereka itu kan nggak tahu. Sedangkan kita membahas setelah mereka dibukukan, rohnya kemana? Balik lagi pada buku kehidupan, ya kan? Kematian yang tertunda gitu kan? Tetap nunggu. Nanti sudah waktunya, seandainya ada manusia yang riset seperti itu, masukin lagi. Karena udah terlalu lama menunggu itu si roh, berubahlah perangai dan pribadi kelakuannya. Dan itu juga nggak lama. Kalau menurut Aing nggak lama. Umurnya ya. Iya. Kalau misalnya di buku kehidupannya sekian 60, kalau sumpama 55, penyakit baik enggak 5 tahun bener-bener modal. Iya. Iyalah. Ilmuwan memang pikirannya ini ya, dibilang keluar dari nalar, tapi ya pinter ya. Apa itu yang disebut manusia kepinteran ya?
Tapi mudah-mudahan sih Stan, kita sebagai manusia nggak dipinterin orang ya Stan. Iya, mudah-mudahan Kita kayak juga gitu. jangan minterin orang. Iya, iya. Kalau diri kita jadi pinter, is okay. Iya, berarti tadi juga Banyak sih contoh-contoh manusia yang pinter, yang kepinteran, yang dipinterin orang gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wait, ya, jadi perfect. buat sekarang berarti sebenarnya kasus yang kita mau bahas ini kan tentang cryopreservation, cryopreservation. Ya, sampai detik ini pun kita dari tadi ngobrol memang nggak ketemu nih apakah ini tuh benar-benar bisa terwujud atau enggak teknologi kemajuan medis ini gitu. Tapi menurut saya nggak akan terwujud. Nggak Coba akan aja terwujud, dipikir ya. secara logika aja dah. Itu para orang pintar dan ilmuwan itu hanya mempermainkan tubuh dan organ-organ dalam. Tapi kan dia tidak bisa tahu. Dia mungkin nggak akan tahu dan nggak akan peduli. Rohnya kemana gitu lah. Rohnya aja kemana gitu kan. Iya, iya, iya. Apakah rohnya juga bisa kita pateni, bekuin gitu? Atau mungkin nanti medis akan sampai sana kali ya? Roh dibekuin. Iya, 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 iya. Kalau menurut air roh itu jenis dan seperti cuma sinar kecil apa bisa dibekuin ya? Oh, air rasa begini. Selagi dia dibekuin nggak mati lampu, tuh roh hidup terus. Hidup terus tuh. Kalau mati lampu ya modal. Iya, 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 iya. Ya kan? Pergi kemana-mana kan dia. Iya. Itu doang. Ya, oke lah. Seperti kita bicara begini, kadang-kadang ada orang yang tidak paham dan ada orang yang ini sih obrolan kok bete kok jenuh ya sampai yang tidur gitu kan. Aduh, harga sedikit kenapa ya, jangan sampai tidur sekali dong. Cuman mata pejam-pejam no problem. Kalau sampai kedengaran bunyi ini bukan main, kurang ajar. Krok gitu ya. Iya, 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 iya. Oke lah kalau gitu berarti Siapa tahu juga di saat orang tidur itu dia mimpi ada sesuatu roh masuk babi gitu. Iya. Jadi pas dia gitu. Coba gimana? Enggak. Gimana, Mas? Enggak bisa. Coba. Enggak ada di enggak bisa itu. Iya pas karena dia punya itu kan babi. Iya, 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 iya. Sio maksudnya. Oke lah kalau gitu Iya. penonton. Jadi Oke lah. sekian pembicaraan kami. Sampai di Memang pembahasan kami ini agak ngelantur kemana-mana ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan Iya benar. dasaran pemikiran juga nih bagi orang-orang di sana yang penasaran tentang kemajuan teknologi dalam dunia medis ini, apakah bisa terlaksana dengan baik atau tidak, dan kemudian tantangan-tantangannya seperti apa sih gitu. Nah mungkin itu bisa ditinjau dari video kami yang tadi kami sudah bahas ini ya. Jadi sekian dulu konten yang agak kurang jelas dari kami ini. Abal-abal. Ya, sampai Nggak ada juntrungannya nih. Hah? Enggak kenapa? Iya, makanya jadi sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan video selanjutnya tidak seaneh ini. Bisa. Iya. Bisa. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.